Gemerlapan, itulah yang membuat jiwaku ingin selalu memuji-Mu Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku. Halo, shalom, tante-tante, cici-cici, ibu-ibu semua dari Persekutuan Doa Wanita Air Hidup. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama-sama di dalam persekutuan ini, yang saya percaya ini adalah hari di mana Tuhan buat sedemikian rupa supaya kita bisa berjumpa dan mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami di dalam waktu ke depan, kami bisa memberikan hati kami yang terbuka sebagai bagian yang terbaik yang kami bisa bawa kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini sungguh bisa menjadi kekuatan buat setiap kami, sehingga kami bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema yang gampang untuk diomongin tapi sulit untuk dilakukan, ya. Temanya adalah kesabaran. Sama-sama katakan kesabaran. Ya, berapa banyak dari kita yang kurang sabaran? Saya termasuk orang yang kurang sabar, Bapak Ibu ya. Terutama kalau lagi berkendara, biasanya kesabaran itu sangat tipis gitu ya. Tapi biasanya orang itu mengaitkan kesabaran itu dengan menunggu, betul ya. Untuk menunggu itu butuh kesabaran yang ekstra. Berapa banyak dari kita yang nggak suka nunggu waktu kita order makanan gitu ya. Pinginnya order terus udah gitu langsung jadi gitu ya. Atau mungkin kalau kata istri saya, menunggu kelahiran anak itu adalah menunggu yang paling menyakitkan. Ya udah perut besar gitu ya, mungkin udah kontraksi tapi anaknya nggak lahir-lahir. Itu adalah menunggu yang membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama dua bagian. Yang pertama kita akan belajar alasan kenapa kita harus sabar. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa sabar. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, mengapa atau alasan apa kita harus sabar. Apa sih alasannya kita harus sabar? Kadang-kadang orang itu selalu bertanya-tanya tentang alasan dari segala sesuatu. Kalau saya disuruh untuk melakukan sesuatu, alasannya apa? Kenapa saya harus lakukan? Ya, kalau alasannya itu jelas, maka untuk melakukannya itu lebih mudah. Makanya kita mau belajar alasan kita harus sabar. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, bahwa sabar adalah bukti kasih. Sama-sama katakan sabar adalah bukti kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Di dalam penulisan kitab Korintus, terutama di dalam Perjanjian Baru, itu menggunakan bahasa Yunani, di mana di dalam tata bahasa orang Yunani, sebuah urutan itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau mengurutkan sesuatu itu harus mengurutkan dari yang paling penting, kemudian disesuaikan dengan urutannya. Ya, oleh sebab itu saat firman Tuhan hari ini berbicara bahwa kasih itu sabar. Sabar ditulis menjadi bagian yang pertama. Berarti sabar itu adalah bukti dari kasih. Berapa banyak dari kita hari ini mengalami atau mendapati diri kita ya hari ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, gampang ceknya ya. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita menjadi orang yang sabar, karena sabar adalah bukti kasih. Setidaknya ada dua hal. Kenapa kita harus sabar sebagai bukti dari kasih? Ya, yang pertama bagaimana kita sabar kepada Tuhan. Ya, sabar menanti Tuhan. Itu menjadi bagian yang pertama kita mengasihi Tuhan. Ya, sabar menanti Tuhan. Berapa banyak dari kita kadang-kadang nggak sabar sama Tuhan, betul nggak? Ya, padahal kita selalu percaya di dalam iman kita bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya, Dia akan selalu on time. Dia selalu ada tepat pada waktunya. Pertolongannya akan selalu ada tepat pada waktunya. Ya, tetapi berapa banyak dari kita nggak sabar untuk menanti Tuhan. Seringkali kita berdoa hari ini, pengennya langsung dijawab, betul nggak? Kalau mungkin kita kesulitan secara finansial begitu ya, kita berdoa lu pengennya amin, terus udah gitu ada karung gitu jatuh isinya uang. Ya, berapa banyak kita pinginnya itu sesuatu yang supranatural. Ya, bukan berarti saya nggak percaya, ada. Saya percaya Tuhan mampu untuk lakukan. Tapi seringkali yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita yaitu untuk mengecek apa kita cukup sabar atau enggak untuk menanti sebuah doa yang kita naikkan. Ya, oleh sebab itu yang pertama bagaimana kita sabar terhadap penantian kita terhadap Tuhan. Ya, dan yang kedua bagaimana kita sabar terhadap sesama. Ya, dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan barang siapa melakukan sesuatu yang kecil ya kepada orang yang terhina, engkau sedang melakukannya untuk aku. Ya, bukan berarti kita melakukan hanya untuk orang-orang yang kurang beruntung begitu ya, tapi kepada sesama kita. Ya, bukti nyata dari kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Ya, oleh sebab itu sabar pun sama. Ya, kita sabar menanti Tuhan, tapi juga harus dibarengi dengan kita tuh punya kesabaran terhadap sesama kita. Dan seringkali kalau kita cek lagi dalam diri kita, ya, kenapa sih kita nggak bisa sabar kepada orang lain? Ya, ujung-ujungnya itu pasti ya berujung kepada karena kita punya ego.
Betul ya, karena kita punya ego. Kita tuh pinginnya menyenangkan diri sendiri. Makanya saat kita memilih untuk kita sabar kepada orang lain atau kita nggak mau sabar kepada orang lain, kita selalu berbaliknya kepada apakah hal itu kemudian menyenangkan saya atau enggak. Betul ya? Ya, kalau saya sabar, saya dapat benefit enggak? Kalau saya sabar, kemudian saya dapat keuntungan atau enggak? Kalau enggak, ya udah saya nggak usah sabar, ya. Nah, bukti kita mengasihi sesama, bukti kita mengasihi Tuhan, dimulai dari kita sabar kepada sesama kita. Ya, dan itu alasan yang pertama kenapa kita harus sabar, karena sabar adalah bukti dari kasih. Bagian yang kedua, alasan kenapa kita harus sabar, karena sabar membuat kita menerima janji Allah. Ya, hanya melalui kesabaran kita akan menerima janji Allah. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan apa? Dengan sabar. Dan demikian ia menerima janji-janji Allah. Nah, sekali lagi kita hari ini diingatkan ya para ibu terutama untuk kita bisa sabar, karena sabar akan membuat kita bisa menerima janji Allah. Ya, ada banyak orang hari ini pinginnya semua serba instan seperti tadi saya sudah katakan. Semua pengennya serba cepat, serba instan. Padahal sangat mudah untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan itu mengerjakan sesuatu. Untuk Tuhan itu menjawab doa kita itu sangat mudah. Ya, tetapi bukan itu poinnya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita punya anak juga ya, kadang-kadang mungkin kita punya uang, kita bisa lakukan ini dan itu. Tapi nggak semua yang anak kita minta kita langsung beri, betul? Ya, kadang-kadang kita harus cek dia udah siap belum ya untuk terima itu. Atau dia udah cukup umur belum ya? Atau dia udah siap belum untuk terima hal tersebut. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ya, dia tuh lebih senang memproses kita supaya kita menjadi dewasa. Ya, alih-alih hanya untuk menjawab doa-doa kita. Ya, karena yang Tuhan pentingkan adalah kedewasaan rohani kita daripada hanya untuk memenuhi doa-doa kita. Oleh sebab itu, bertahan dalam proses. Karena sabar, Abraham menanti janji-janji Allah. Nah, sebaliknya, ya, kalau kita bicara tentang sabar berarti menerima janji Allah, ya, ketidaksabaran akan membuat kita membayar harga yang mahal. Kalau kita sama-sama tahu, Abraham pun pernah gagal di dalam kesabaran. Ya, dia nggak sabar untuk menanti anak yang Tuhan janjikan, dan akhirnya dia ngobrol sama dia punya istri, lalu mereka bersepakat untuk ambil jalan pintas. Ini ambil nih si Hagar untuk jadi istri kamu. Dan kita tahu harga dari sebuah ketidaktaatan Abraham yang dia lakukan. Apa yang Abraham lakukan kemudian berdampak sampai hari ini. Kita merasakan sampai detik ini kita masih bisa merasakan dampak atau harga yang mahal yang harus dibayar karena ketidaksabaran satu orang. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sabar. Ya, sebuah artikel saya baca tentang harga ketidaksabaran. Suatu kali seorang ayah punya anak, gitu ya, kira-kira anaknya masih sekecil saya, mendekati 3 tahun, di mana sedang aktif-aktifnya banyak melakukan dan belajar hal-hal yang baru. Suatu hari sang ayah membeli sebuah mobil baru, mahal, bagus, ya, ditaruh ke rumah dan dia pergi kerja. Anaknya melihat, wah ini mobilnya bagus banget, ya. Kayaknya, dia berpikir sebagai anak kecil polosnya gitu, dia berpikir kayaknya kalau aku gambarin sesuatu bakal jadi lebih menarik deh. Aku mau kasih surprise deh buat daddy, buat papi aku. Ya kebetulan aku baru belajar mewarna begitu ya. Jadi dia ambil itu bolpen, spidol, krayon mungkin begitu. Wah, dia gambar itu mobil papanya. Ya, dan akhirnya setelah itu semua selesai, dia tutup lagi. Ya, dan dia menunggu-nunggu ya dengan sangat bersemangat untuk memberitahukan surprise itu untuk papanya. Akhirnya papanya pulang ya, dan dia dengan semangat dia sambut papanya, "Papa, welcome home." Begitu ya. Setelah itu dia langsung dengan semangat, "Papa, aku punya surprise." Ya, dan dia buka itu cover mobil ya, dan dia kasih tahu, "Ini surprise-nya, aku bikin sesuatu di mobil papa yang baru." Dan kita tahu sama-sama pasti ya secara manusiawi orang yang gak sabaran papa itu langsung marah. Dan dia pukul itu anak. Ya biasanya orang Indonesia kan paling gampang gitu ya. Mana tangannya yang nakal? Sini papa pukul. Wah dipukul gitu ya. Wah dipukul, dihajar abis-abisan. Karena dia gak sabar untuk
untuk menghandle dia punya emosi. Dan akhirnya singkat cerita semuanya sudah terjadi. Malam itu sang anak nggak bisa tidur. Ya, dia kesakitan. Sang istri bangunin suaminya. Dia bilang, tuh anak kamu yang kamu pukul nggak bisa tidur. Dan ayahnya bilang apa? Biarin aja. Biar dia belajar sesuatu hari ini. Ya, dan ternyata sehari, 2 hari, 3 hari anak itu tidak sembuh juga. Akhirnya mereka bawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa sudah terlambat. Dan kemudian anak itu tangannya harus dipotong, diamputasi. Dan saya percaya ayah itu akan menyesal seumur hidupnya setiap kali dia melihat tangan anak itu yang tidak ada lagi. Katanya sih ini based on true story. Tapi dari sini kita belajar bahwa harga ketidaksabaran itu mahal. Itu akan menjadi sebuah penyesalan yang mungkin kita sesali sepanjang umur kita. Ya, oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa ketidaksabaran itu harganya mahal, pilihlah yang murah, yang gratis. Apa itu? Sabar. Ya, sabar. Dan itulah 2 alasan mengapa kita harus sabar. Yang pertama tadi karena sabar adalah bukti kasih. Dan yang kedua karena sabar akan membuat kita bisa menerima janji Allah. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa sabar? Ya, saya mau bilang bahwa sabar itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Sama-sama katakan sangat-sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit kalau kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Ya, oleh sebab itu satu-satunya cara untuk kita bisa sabar yaitu dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Pertanyaannya, konkretnya apa sih? Maksudnya praktisnya apa sih kita mengandalkan kekuatan Tuhan itu? Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini kita mau belajar gimana caranya sabar, yaitu dengan cara memberi jeda. Sama-sama katakan memberi jeda. Memberi jeda. Banyak orang di hari-hari ini menjadi orang tuh yang reaktif. Ya, biasanya buntut dari ketidaksabaran itu ada sesuatu yang dia lakukan, menjadi reaktif. Ya, saat terjadi sesuatu pengennya langsung mengumpat. Terjadi sesuatu pengennya bertengkar. Terjadi sesuatu pengennya langsung mengekspresikan diri. Gitu ya, menjadi orang-orang yang reaktif. Sedangkan kalau kita mau belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang sabar, berikan jeda. Saat sesuatu yang tidak enak terjadi, saat ada sebuah momen yang mungkin kita tidak harapkan terjadi, beri jeda. Jangan langsung merespon, tapi beri jeda. Dan yang selanjutnya, ibu-ibu, sangat penting apa yang kita isi di dalam jeda tersebut. Ya, sangat penting apa yang kita isi dalam jeda tersebut. Karena ada banyak orang juga yang kalau marah tuh diem, betul nggak ya? Kalau saya termasuk tipenya gitu, kalau marah tuh diem. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak menguasai pikiran kita, kemudian lagi marah kita diem, kita kasih jeda, tetapi kemudian kita membiarkan pikiran kita itu melayang kemana-mana, percayalah akan ada banyak hal negatif yang kemudian berterbangan di dalam otak kita, betul? Ya, oleh sebab itu penting apa yang kita isi di dalam jeda itu. Ya, di dalam setiap jeda yang kita lakukan untuk belajar sabar, ya isi waktu jeda itu dengan fokus kepada Tuhan dan berdoa. Fokus kepada Tuhan dan berdoa. Ya, saat kita kasih jeda, ada sesuatu terjadi, kita kasih jeda, lalu fokus sama Tuhan dan berdoa. Ya, sebuah tips paling gampang ya ibu-ibu, kalau kita lagi pengen marah, kalau kita lagi nggak sabar, fokus sama Tuhan itu biasanya paling gampang dengan kita menaikkan pujian. Ya, dan pujian yang paling manjur sejauh ini, begitu ya, membuat saya bisa lebih sabar. Ada sebuah lagu yang pasti manjur. Saat terjadi sesuatu, pengen gak sabar, langsung nyanyi. Lagunya apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Percayalah, nyanyi itu pasti gak kepengen marah. Ya, karena kemudian kita diingatkan, kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada kebaikannya, kita fokus kepada kesabarannya menghadapi kita yang dablek ini. Ya, seringkali kita lari dari Tuhan, kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar. Itu bukti kasihnya dia kepada kita. Dan oleh sebab itu saat kita kasih jeda, fokus sama Tuhan. Fokus kepada kebaikannya, fokus kepada perbuatannya, dan berdoa. Saat kita berdoa, saya percaya, saat kita berdoa, maka Tuhan akan intervensi, dia akan campur tangan.
terhadap permasalahan atau pergumulan yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang sabar, mengandalkan kekuatan Tuhan, fokus sama Dia dan berdoa di saat kita memberikan jeda. Dan saya percaya saat kita melakukan ini, kita mencoba untuk melakukan hal ini, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan ini. Ya, Roh Kudus yang akan menyempurnakan, menolong kita, sehingga one day, suatu hari, kita akan tercengang melihat perubahan kesabaran kita. Dulu saya nggak sabar banget, tapi kok setelah saya melakukan kebenaran firman Tuhan, oh benar, saya jadi orang yang lebih sabar. Karena kekuatan Tuhan lah yang akan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali sekali lagi kami bisa diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan ini jatuh di atas tanah hati kami yang subur, sehingga benih ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga buah dari kesabaran ini sungguh bisa dilihat oleh orang dan dinikmati oleh orang lain. Dan biarlah Roh Kudus yang akan selalu menolong setiap kami, memberikan kekuatan setiap kali mungkin kami mau nggak sabar, tapi biar Roh Kudus mengingatkan kembali firman Tuhan ini, sehingga kami bisa berlatih untuk bisa menjadi sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap partisipan yang sudah hadir hari ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, kekuatan-Mu limpah atas setiap kami, sehingga benar-benar kemudian kami bisa tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, dan itulah yang akan membuat perbedaan kehidupan kami dengan kehidupan orang dunia sana. Biar Engkau dimuliakan, biar Engkau dibesarkan melalui apa yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.